Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute dengan tema Ibu Kota Baru untuk Siapa. Para pembicara dalam webinar ini, kecuali satu orang, umumnya mempertanyakan, mempersoalkan, bahkan menunjukkan ketidaksetujuannya pada pembangunan ibu kota negara yang baru. Karena banyak persoalan dan juga banyak hal yang tidak transparan sejauh ini. Bahkan mereka mengkritik cara berpikir pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh seorang pembicara, yaitu mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinov Caniago. Cara berpikir pemerintah yang menganggap membangun ibu kota baru bisa mengatasi sentralisasi bagi mereka tidak realistis, bahkan tidak benar. Ahmad Ashraff mengatakan bahwa pembangunan di Indonesia masih serampangan, memiliki karakter menyakiti, merusak lingkungan, dan merugikan. Dan ini tentu saja juga berlaku bagi pembangunan ibu kota negara baru. Lalu dia melihat atau dia mengungkapkan data bahwa pada tahun 2021 ada 3.000 bencana di Indonesia. Dan bahkan sebagian besar bencana ini diundang dan memiliki tuan. Dalam arti penyebabnya adalah manusia, kesalahan manusia, keteledoran manusia atau kecerobohan manusia. Dia juga mengungkapkan bahwa tanah yang akan dipakai menjadi ibu kota negara baru nanti bukanlah tanah yang kosong. Di situ ada hutan, ada ekosistem. Kemudian di situ juga ada manusia, ada penduduknya yang sudah berkali-kali terusir. Antara lain kalau dulu mereka terusir oleh perusahaan-perusahaan perkayuan, lalu kemudian mereka terusir atau tersingkir, terdesak oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan. Sekarang mereka tersingkir lagi oleh pembangunan ibu kota negara baru. Dan lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa masyarakat atau penduduk asli setempat tidak pernah diajak bicara. Lokasi ibu kota negara yang baru ini juga sangat syarat dengan konsesi-konsesi bisnis. Ada 162 konsesi bisnis dan melibatkan orang-orang besar. Ada Sukanto Tanoto, ada Hasim Joyo Hadikusumo yang juga merupakan adinda dari Menteri Pertahanan. Kemudian ada Reza Herwindo yang merupakan anak dari mantan Ketua Golkar dan Ketua DPR yang sekarang masih di penjara, yaitu Setia Novanto. Dan ada juga Luhut Panjaitan, Menko Marinvest yang sering disebut sebagai menteri paling kuat di Indonesia, di mana perusahaannya itu sampai sekarang masih meninggalkan 50 lubang bekas tambang batu bara. Bravos, your digital radio station. Laporan yang akan saya paparkan kepada teman-teman waktu itu kita luncurkan di akhir 2019, tidak lama setelah diumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota negara, gitu ya. Tentu nanti dalam apa yang saya paparkan ini akan sangat berkaitan dengan sebenarnya ini sebuah rangkaian ya kalau kami melihat baik di koalisi Bersihkan Indonesia ataupun di koalisi kawan-kawan yang menulis bersama laporan ini. Jadi dia tidak jauh dari dekat-dekat sengketa Pilpres waktu itu diumumkannya, dan mungkin kawan-kawan ingat tidak jauh setelahnya itu ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, dan kita tertarik di kawan-kawan di koalisi ini motifnya apa dan apakah ada hubungan dengan apa yang kami ungkapkan, apa yang kami investigasi dan ungkapkan ke publik pada waktu itu, bahwa banyak sekali konflik kepentingan terutama dengan industri ekstraktif, utamanya batu bara, bahkan dalam Pilpres gitu ya. Jadi kami memulai ekspos kami itu semenjak pemilihan presiden, dan kami terus mengikuti tentu dengan niatan menjaga kepentingan publik dalam berbagai kebijakan pemerintah. Pada akhir 2019 kami beberapa lembaga ya, ada FWI, Forest Watch Indonesia, ada Jatam Kaltim, ada Pokja Pesisir dan Nelayan, ada Pokja 30, ada Tren Asia, Wali Kalimantan Timur dan Walhi. Kami menginvestigasi dan menyusun sebuah laporan terkait rencana pemindahan ibu kota pada waktu itu. Jadi
Data yang akan saya paparkan sifatnya merujuk pada laporan 2019, tapi nanti mungkin kita bersama refleksi apa yang sekarang sedang terjadi. Laporan itu sendiri kami namakan pada waktu itu Ibu Kota Baru buat siapa. Berikutnya, yang paling pertama mungkin saya mau agak muter dulu teman-teman. Saya ingin menawarkan sebuah perspektif kepada kawan-kawan terkait pemindahan ibu kota ini, tapi saya ingin mengambil beberapa contoh dulu dari beberapa tempat yang sekarang sedang terjadi. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah perspektif dari saya gitu ya, dari rekan-rekan masyarakat sipil, bahwa pembangunan kita hingga saat ini masih saja serampangan, menyakiti, menyingkirkan, merusak lingkungan dan merugikan. Saya akan beri contoh gitu ya, mungkin ini dari gambar besarnya dulu, penting bagi kita untuk mengingat kondisi kita gitu ya terakhir seperti apa. Setidaknya kalau kita berkaca pada perhitungan BNPB bencana di Indonesia 2021 gitu ya, totalnya ada 3.034 dan ini memang sedikit menurun tapi kurang lebih masih tinggi gitu ya dari beberapa tahun sebelumnya. Dan dari total 3.000-an bencana ini didominasi oleh banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim gitu ya. Dan itu ya kita bisa sama-sama saksikan tersebar baik di media maupun sosial media di berbagai tempat, beragam bencana terutama yang sifatnya hidrometeorologis itu sedang kuat-kuatnya. Dan kita juga mungkin ingat bahwa UN sudah memperingatkan dunia bahwa kita sekarang sedang berada dalam situasi kodrat gitu ya, sedang kritikal, dan ini sangat berkaitan dengan krisis iklim. Tapi saya ingin bilang nanti bahwa bencana ini adalah bencana yang diundang dan bencana yang bertuan gitu. Jadi kita mau ngajak publik juga untuk melihat kembali, meredefinisi ulang bencana itu apa gitu. Seperti bisa dilihat sebarannya di seluruh Indonesia, hanya jumlahnya saja gitu ya yang berbeda-beda, tapi saya juga yakin banyak yang tidak terhitung. Dalam hal ini Kalimantan pun tidak lepas gitu dari beragam bencana. Kita tahu akhir tahun lalu misalnya 5 provinsi di Kalimantan Selatan di Kalimantan itu mengalami banjir besar tuh dan menyebabkan beragam kerugian. Tapi secara total karena ini juga soal manusia, saya ingin menyoroti juga ada 8 jutaan orang, 8,3 juta yang menderita dan mengungsi. Itu harusnya data fakta ini harusnya bisa menggambarkan betapa daya dukung gitu ya, daya dukung lingkungan kita, bumi kita ini sudah sedemikian menurun. Dan oleh karena itu, konsekuensinya bisa dilihat kalau dari ilmu lingkungan itu salah satunya dari banjir gitu ya, atau tanah longsor tuh. Nah, kenapa tadi saya bisa sampai kepada poin bahwa pembangunan kita ini masih boleh kita bilang serampangan, menyakiti. Dan saya juga ingin mengajak kawan-kawan di sini untuk bersama-sama melihat kembali apa itu bencana gitu ya. Misalnya di awal tahun di Pasar Seluma di Bengkulu itu ada banyak warga yang melakukan protes tuh karena kasusnya waktu itu pertambangan besi dan mereka menerima kekerasan dari aparat. Berikutnya di Sangihe, di sana kasusnya lebih luar biasa, hampir setengah pulaunya itu dibebani oleh izin tambang tuh. Maaf. Terus kemudian di Kendeng juga tuh. Di Kendeng warga sudah berjuang sekian lama, bahkan secara legal sudah memenangkan gitu ya, tapi kemudian masih saja tambang ini mengancam kehidupan di sana. Kemudian di Pakel, awal-awal tahun di Pakel di Jawa Timur itu warga menerima kekerasan oleh aparat Polresta Banyuwangi waktu itu. Mereka berkonflik lahan dengan sebuah perusahaan PT Bumisari namanya. Mereka mendapat kekerasan, bahkan ada penembakan gitu ya terhadap warga. Kemudian di Wadas juga ini berkaitan dengan proyek strategis nasional. Warga di sana menolak pertambangan batuan andesit untuk bendungan bener gitu. Bahkan ada cerita sebenarnya ada bahan tambang lain yang diincar. Kemudian kita juga ingat ada kasus Haris Fathia gitu ya, yang ini bersambung sebenarnya. Itu hanya di permukaan, tapi kemudian lebih dalam kita lihat ada kemalangan gitu ya, ada kekerasan dari aparat terutama militer kepada warga di Papua gitu ya, saudara sebangsa kita. Dan ini sangat berkaitan juga dengan industri ekstraktif. Yang ingin saya ajak kawan-kawan di sini untuk lihat adalah bahwa bencana ini harus kita redefinisi. Dia bencana itu
bertuan dan dia diundang tuh, dan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita, kekerasan salah satunya, atau bahkan kita bisa bayangkan kalau kita punya rumah gitu ya, dan rumah kita digusur paksa gitu, kemudian pekerjaan penghidupan itu hilang, itu bencana bagi warga. Itu bisa kita bayangkan lah kalau kita kehilangan pekerjaan kita, penghidupan kita, atau kemudian kita kehilangan hak tempat tinggal kita, itu adalah bencana tuh. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan untuk men-stretch definisi bencana, dan pada saat ini hanya potret, banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di banyak tempat termasuk di Kalimantan yang terkait dengan bagaimana pola pembangunan kita. Jadi saya memulai dari situ. Nah, apa hubungannya dengan IKN? Hubungannya adalah bahwa IKN ini bukan bermaksud mengecilkan kasus yang lain, karena saya yakin kawan-kawan di sini pun setuju bahwa setiap nyawa itu berharga, setiap kehidupan itu berharga, dan setiap kerusakan pada lingkungan akan kembali kepada kita. Dan kita dihadapkan pada hajatan besar gitu, pindahan IKN. Saya hanya ingin bilang bahwa pola yang sama sangat mungkin terulang pada pemindahan IKN ini atau pemindahan ibu kota ini gitu. Saya akan kembali maju lagi. Lantas ibu kota baru buat siapa gitu ya. Tadi saya agak muter sedikit bagaimana potret pembangunan yang terjadi di Indonesia dan beragam konflik yang disebabkan, bagaimana mungkin akumulasi pola pembangunan selama ini telah menyebabkan kerusakan gitu ya, dan rusaknya daya dukung lingkungan kita, mengakibatkan berbagai bencana, dan kemudian ini kita sedang bicara hajatan besar. Nah, dari hasil penyusuran kami, sudah ini poin-poin besarnya, kita bilang bahwa lokasi di mana ibu kota negara itu akan dipindahkan ini adalah ruang yang sesak oligark gitu ya, itu yang pertama kami ingin bilang. Jadi dia bukan ruang kosong. Kami temukan ada 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batubara bahkan. Dari 162 itu detailnya 148 ada konsesi tambang batubara, 7 proyek properti di Balikpapan. Kenapa proyek properti ini penting untuk kita sorot? Karena properti adalah sektor yang tentu berpotensi diuntungkan secara tidak adil gitu ya. Nanti kita lihat fakta berikutnya. Dan kemudian juga di lokasi ibu kota negara baru ini ada 94 lubang bekas tambang batubara. Dan ini nanti kenapa misalnya, atau dengan inilah kami mencoba menjawab sebenarnya siapa yang potensial diuntungkan dengan perpindahan ibu kota. Nah, kemudian kami juga menginvestigasi gitu ya, siapa-siapa saja lantas pemilik konsesi itu atau figur-figur yang terkait dengan konsesi-konsesi yang berada di lokasi IKN baru tersebut. Ini waktu itu kita scan-nya atau kita investigasinya itu pada saat besarannya atau luasannya itu masih 180.000 hektar. Seperti kita tahu sekarang sudah sampai 256.000 hektar gitu ya, bahkan mungkin potensi bertambah. Nah, banyak sekali, tadi ada 162 konsesi, dan ini bisa sebenarnya kawan-kawan temukan di laporan itu, tapi saya ingin meng-highlight beberapa saja gitu. Di ring 1 misalnya, karena ada 3 ring gitu, di ring 1 itu ada konsesi yang didominasi oleh Sukanto Tanoto dan Hasim Joyhadikusumo gitu. Mereka diketemukan terafiliasi dengan atau menjadi komisaris utama gitu ya, kalau Hasim di PT ICKU yang punya konsesi 173.395 hektar, tepat berada ring 2. Tentu Hasyim adalah adik kandung dari Prabowo, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Jadi sebelum saya lebih lanjut, yang kami gunakan kerangka teorinya pada saat kami melihat ini adalah tentu pertama konflik kepentingan, kemudian ada juga konsep politically exposed person gitu ya, kurang lebih yang mereka yang kurang lebih punya hubungan atau bahkan duduk langsung di pemerintahan, dan mereka bisa mengambil kebijakan, dan di saat yang sama mereka terafiliasi dengan perusahaan gitu ya, atau korporasi. Tapi poin pentingnya adalah konflik kepentingan. Sof, Kemudian, kalau jumlah 173.000 itu berarti seluruh total ring 1 itu ya? Ya, kurang lebih betul. Ring 2 kalau ini. Kalau sudah ring 2, oke. Ya. Dan kemudian ada juga kita temukan Reza Herwindo, anak dari Setia Novanto. Kita tahu kasus korupsi IKTP pada waktu itu berada di ring 2 ya, kurang lebih.
Kemudian ada juga nama Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marinvest kita gitu ya, Indonesia. Beliau terhubung lewat afiliasinya di PT Toba Group, yang anak grupnya itu konsesinya PT Adi Mitra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, Indomining, dan Kebun Sawit Perkebunan Kaltim Utama 1. Dia ada di Muara Jawa, lokasi Ring 3 gitu ya. Dan menurut penelusuran kawan-kawan koalisi gitu ya, perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga pada waktu itu dan diduga akan mendapat keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi. Kemudian ada nama Yusril Iza Mahendra juga yang waktu itu tercatat pada tahun itu, tapi kemudian akhir-akhir ini memang sudah tidak tercatat gitu ya. Tapi kemudian kita temukan juga sekarang Pak Yusril masih terhubung dengan urusan perpindahan IKN gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi yang ingin disampaikan adalah bahwa dia bukan ruang kosong, dia ruang sesak, sudah penuh sesak dengan konsesi gitu. Memang seperti itu keadaan di Kalimantan gitu ya, terutama Kaltim dan Kalsel, ruang-ruang di sana sudah dipenuhi oleh konsesi. Nah, berangkat dari situ juga kita ingin sampaikan dia bukan ruang kosong juga dari sisi masyarakat gitu. Kalau kita pernah dengar kemarin Gubernur Isra Nur pernah mengklaim tidak ada siapa-siapa di situ, jelas ada gitu, ada masyarakat di situ. Misalnya ada 150 suku Balik tuh di Kabupaten Penajam Pasar Utara, di Kelurahan Pemaluan gitu, ada 150 kurang lebih keluarga. Dan dia ada di Ring 1. Tapi juga penting untuk kita highlight bahwa ada 26 desa di Kelurahan Sepaku gitu ya, yang jumlah populasinya ada 31.814 orang. Ada 23 desa di kabupaten di desa Samboja, ada 53 ribuan masyarakat di situ, ada 8 desa di Muara Jawa, ada 37-an ribu jiwa di sana, ada 15 desa di Loak Hulu, ada 52 ribuan jiwa di sana. Jadi dia bukan ruang kosong, tapi mengenai suku Balik ini, jika pemindahan terus dilakukan dan dengan pola yang seperti tadi kita bisa lihat sampai sekarang misalnya gitu ya, bahkan masyarakat di sana juga telah bersaksi gitu ya, bahwa mereka tidak diajak bicara, tidak diajak konsultasi gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke lokasi mereka. Jadi mereka ini boleh kita gambarkan terpukulnya berkali-kali tuh. Berkali-kali itu yang pertama yaitu oleh perusahaan yang terkait kehutanan, mereka sudah tersingkir pertama kali, dan sekarang kita bayangkan dengan pola yang dilakukan sejauh ini mereka sangat mungkin tersingkir. Dan kita juga bisa berkaca pada apa yang terjadi di Jakarta sebenarnya. Nah, pola ini yang sebenarnya mengkhawatirkan, dan di koalisi sangat khawatir bahwa masyarakat adat, dalam konteks ini suku Balik gitu ya, walaupun ada juga suku yang lain gitu, akan kehilangan ruang hidupnya. Dan mereka ya akan terpukul berkali-kali. Mereka tahun 60-an pernah terpukul oleh perusahaan kayu, dan kehidupan mereka berubah menjadi kesulitan gitu, dan sekarang lewat rencana pemerintah ini mereka sangat mungkin tersingkir semenjak mereka juga tidak diajak bicara sama sekali gitu ya. Nah, selain itu tentu saja ada keanekaragaman hayati di sana. Ada satwa-satwa endemik gitu ya, yang tentu sebenarnya harusnya kita konservasi gitu ya, kita jaga keberadaannya, karena dalam ilmu lingkungan keragaman itu adalah sesuatu hal yang penting sekali gitu ya, sangat signifikan, dan bila dia terganggu akan terganggu ekosistem secara keseluruhan. Karena masing-masing punya peran dalam ekosistem. Di sana ada orang utan Kalimantan, ada bekantan, atau ada pesut gitu ya, di Teluk Balikpapan. Dan di sana juga ada ribuan nelayan tangkap yang saat ini pun gitu dengan ekspansi industri di sana mulai kehilangan lahan penghidupannya gitu ya, hasil tangkapannya menjadi semakin sedikit. Jadi pesan kuncinya adalah dia bukan ruang kosong. Nah, ini kemudian kita coba menjawab dari kajian itu juga, lantas siapa yang berpotensi diuntungkan, dan oleh karena itu ibu kota ini untuk siapa gitu ya. Yang pertama, sangat mungkin ada pemutihan dosa gitu ya. Salah satunya ya kita bisa kritisi itu dari ketidaktransparanan pemerintah dalam hal kinerja dan pelaksanaan kewajiban dari perusahaan-perusahaan, dalam hal ini perusahaan ekstraktif dan kemudian tambang. Ada 94 lubang bekas tambang, bahkan sudah pernah jatuh korban gitu ya. Kalau kawan-kawan atau teman-teman mengikuti, sudah banyak
keluarga anak-anak gitu ya yang meninggal tenggelam di lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi gitu. Dan dengan perpindahan ini gitu dan dengan skema yang tidak transparan, ini sangat mungkin terjadi pemutihan dosa. Padahal jelas kewajiban perusahaan tambang adalah mereklamasi gitu ya, mereklamasi, menutup kembali, merestorasi lanskap yang telah mereka gali gitu ya, yang telah mereka keruk menjadi seperti semula. Ini kekhawatirannya. Nah, kemudian juga bagaimana mereka yang punya konsesi ini berpotensi diuntungkan, tentu saja kita harus lihat beberapa modus tukar guling gitu ya. Tentu ada tukar guling kawasan hutan, ada tukar guling terhadap areal yang telah dibebani izin, tukar guling terhadap areal yang telah dibebani hak milik atas tanah, atau bahkan tukar guling aset negara dalam kaitannya dengan Jakarta gitu ya. Nah, sudah banyak contoh-contoh di mana di atas skema yang tidak transparan tersebut gitu ya, masyarakat adat atau masyarakat di tempat-tempat lain di mana tukar guling itu terjadi bisa saja tersingkir gitu atau kemudian dirugikan, bahkan berpotensi ada kasus korupsi. Tapi kemudian ini modus-modusnya yang harus kita perhatikan. Tukar guling misalnya ada ketentuan misalnya 2 kali gitu ya, mereka akan mendapat luasan 2 kali, tapi kemudian kita bisa bayangkan mereka akan dapat di mana tuh. Kalau misalnya mereka harus angkat kaki dan kemudian ada tukar guling di atas skema tersebut. Ya kita bayangkan di mana yang masih mungkin gitu kan. Dan kita harus pelototi apa yang terjadi dengan Papua, karena mungkin saja kalau misalnya tukar gulingnya itu 2 kali luasan asalnya gitu ya. Kemudian mungkin juga ke Sulawesi atau mungkin proyek-proyek. Nah ini kan kalau tidak transparan, akhirnya ini akan hanya jadi bancakan sedikit pihak saja. Apalagi kita tahu bahwa konsultasi yang mendalam gitu ya, yang partisipatif, yang bermakna itu tidak dilakukan, apalagi terhadap masyarakat yang sangat berpotensi terdampak, misalnya masyarakat adat suku Balik gitu ya. Tapi juga di saat yang sama ini juga masyarakat Indonesia secara luas pun tidak diajak bicara gitu ya, tidak diajak konsultasi secara penuh gitu ya. Karena tadi mungkin saya framingnya adalah ini adalah hajat besar, seharusnya ini semua adalah urusan kita, ini adalah urusan publik gitu. Dan pola-pola itulah yang kami khawatirkan akan menguntungkan sedikit pihak, terutama dalam kajian ini mereka-mereka yang sudah memiliki konsesi di sana gitu. Nah, kemudian di penghujung laporan itu dan atas temuan itu, pada waktu itu rekomendasi seruan kami, dan kami masih bulat juga dengan ini. Yang pertama, mencabut keputusan dan membatalkan rencana pemindahan ibu kota tersebut dengan cara memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan dasar rakyat. Kita tahu kita sekarang sedang berada dalam kondisi yang menantang, masih dalam pemulihan, dan tentu ada yang harus kita prioritaskan. Dan itu juga berlaku bagi urusan-urusan hak dasar kita ya, yang masih belum terpenuhi banyak sekali gitu. Dan yang kedua, memulihkan krisis sosial ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur dalam konteks pemindahan. Tapi tentu bila kita berkaca pada rekap gitu ya, rekap bencana, walaupun harus kita stres juga definisi bencana itu, sebenarnya pemulihan harus dilakukan di banyak tempat. Kita sekarang sedang akan menghadapi gitu ya, pandemi belum selesai, tapi kemudian kita tahu juga pemanasan global, kemudian perubahan iklim, dampaknya semakin intensif, dan sudah ada yang bilang ini krisisnya krisis eksistensial gitu ya, ini mengenai kehidupan kita di muka bumi gitu. Justru harusnya kita prioritaskan untuk memulihkan gitu, untuk memulihkan lingkungan kita yang telah rusak. Oleh karena itu ya, dibanding kita memindahkan gitu ya ibu kota yang menurut analisis ini hanya akan menguntungkan sedikit pihak saja, lebih baik kita pulihkan gitu. Jadi pulihkan bukan pindahkan. Itu yang kita kejar tuh bersama kawan-kawan. Dan terakhir menggelitik saja kalau kita bertanya gitu. Jadi ibu kota negara ini buat siapa, dan kemudian kita temukan fakta-fakta seperti itu. Berikut adalah ini fakta yang terjadi, dan ini jawaban Presiden Jokowi. Memang proyeknya akan dibagi-bagi, iya, tapi untuk siapa, kan itu pertanyaannya tuh. Ya, sejauh kita trace dari 2019, akhir 2019 saat laporan tersebut diluncurkan ke publik, memang hanya Pak Yusril yang mengklarifikasi gitu ya. Tapi memang bukti-bukti yang ada di kami, beliau pernah tercatat memang.
belum ada lagi klarifikasi yang lain kecuali kemarin kita lihat Jody gitu ya, siapa dia, stafnya Pak Luhut, mencoba bertanya menanyakan klarifikasi kepada Pak Bang Faisal Basri gitu ya, untuk memperjelas kasus soal 50 bank tambang. Tapi itu data-datanya ada di kami, dan sebenarnya harus kita balik gitu loh. Jadi misalnya begini Kang dan kawan-kawan, kemarin itu kawan-kawan Jatam baru saja memenangkan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik. Kita meminta agar Kementerian SDM, pemerintah membuka data-data evaluasi, data kontrak untuk kasus perpanjangan izin PKP 2B Korporasi Batubara yang akan segera habis dan sudah habis gitu. Jadi bisa kita bayangkan kan begini, itu lahan milik negara dalam artian yang dititipkan oleh publik tuh. Dan kemudian dibebani izin di atasnya. Tentu publik berhak dong untuk tahu lantas bagaimana pengelolaannya selama ini gitu. Itu adalah informasi publik, dan kemudian saat kawan-kawan dari koalisi meminta tidak dibuka dan akhirnya harus bersengketa informasi. Jadi kan sederhana saja. Pemerintah itu seharusnya terbuka kepada masyarakat untuk perpanjangan baik kontrak karya maupun PKP 2B yang akan dilakukan kepada beberapa korporasi kepada publik, karena misalnya kalau kita overlay saja, apakah kewajibannya sudah dilakukan atau belum? Bagaimana dampak yang terjadi atas operasi mereka puluhan tahun? Itu harus dibuka tuh, dan harusnya perpanjangan itu kan berbasis itu. Nah, untuk mendapatkan informasi semacam itu saja, kawan-kawan koalisi harus bersengketa gitu, agar dia dibuka dan dimenangkan, Kang. Dimenangkan harus dibuka. Maksud saya muter ke situ itu harusnya loh Pak Luhut gitu ya, harusnya juga terbuka dong gitu, atau biarkan misalnya SDM membuka data-datanya gitu, karena itu lahan milik publik kan gitu, kita titipkan ke pemerintah, ke negara untuk dikelola. Kita hidup di negara demokrasi, bukan negara otoriter yang betul Kang. Jadi kita coba begitu, karena informasi ini kan penting tuh. Kita bisa bayangkan bila informasi tidak dibuka kepada publik, kita bisa bayangkan partisipasi publiknya tidak akan maksimal. Ada asimetri informasi di situ, hanya dua pihak yang tahu, korporasi dan kemudian pemerintah. Sementara ini urusannya panjang nih kan, panjang tuh izin tambang itu tuh Mas. Dari PKP 2B akan jadi UPK tuh. Belum lagi kasus-kasusnya. Siapa yang bertanggung jawab misalnya atas kematian puluhan anak-anak di lubang tambang? Atau misalnya siapa yang bertanggung jawab terhadap pencemaran sungai gitu ya. Kita tahu aktivitas tambang ada buangan limbah tailingnya, di situ ada bahan-bahan berbahaya beracun. Sementara di sungai-sungai itu kita bayangkan banyak juga, bukan kita bayangkan, banyak juga warga yang masih bergantung gitu, baik untuk hasil ikannya ataupun air atau untuk kebutuhan sehari-hari. Ini urusan publik gitu Kak maksudnya. Jadi seharusnya pertanyaan kemarin itu lucu, harusnya Pak Luhut yang membuka informasi itu. Jadi 50 bank tambangnya sudah ditutup atau belum gitu. Bravos, your digital radio station.